untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sekuat tenaga kita berkomitmen menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita berkomitmen menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara itu ketakwaan kita akan senantiasa berada dan kita pupuk dalam dada kita, sehingga senantiasa kita terjaga dari perbuatan yang bisa jadi berbahaya buat kita. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk bulan Sya'ban, bulan ke-8 dari kalender Hijriyah. Bulan ini kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa memperbaiki diri, sekaligus juga memupuk kebaikan dan menjauhi semua keburukan. Walau tidak termasuk pada bulan Syahrul Hurum, harimakumullah, yaitu bulan yang mulia, yang 4 dalam 12 hitungan bulan yang ditentukan oleh Allah SWT. Bulan Sya'ban sesungguhnya memiliki kedudukan yang istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Keistimewaan Sya'ban disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bulanku, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, Ramadan adalah bulan yang diciptakan untuk umat Kanjeng Rasul Muhammad SAW, sedangkan bulan Sya'ban atau bulan Ruwah dalam penanggalan Jawa adalah bulanku, kata Rasulullah SAW. Hadirin rahimahullah, dalam istilah bahasa, Sya'ban memiliki arti yaitu jalan di atas gunung. Mana ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban, yaitu pada saat akan datangnya bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah tersebut merupakan momentum yang tepat untuk menampaki jalan kebaikan secara lebih sungguh-sungguh dan intensif bagi kita, supaya kita mempersiapkan diri menyambut bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Tidak kalah mulia atau istimewa dengan Ashurul Hurum, pada bulan Sya'ban ini banyak peristiwa penting yang wajib kita ketahui. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi juga pertanda bahwa Allah memberikan perhatian yang spesial terhadap bulan ini. Hadirin, beberapa keistimewaan bulan Sya'ban adalah yang pertama, bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat dengan perintah berselawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, mayoritas ulama khususnya dari kalangan mufassir sepakat bahwa ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Secara bahasa, solawat berakar kata dari solat yang mengandung arti doa. Dalam ayat tersebut ada solawat. Yang pertama adalah solawat yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah solawat yang disampaikan malaikat atas rahmat yang dimiliki oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah perintah oleh Allah kepada kita, kepada umatnya, untuk berselawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan kita diberikan rahmat dan keberkahan. Hadirin Allah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah berselawat memiliki makna bahwa dia sesungguhnya memuji Kanjeng Rasul Muhammad SAW.
Sedangkan malaikat berselawat memiliki makna bahwa malaikat sedang berdoa, dan kita manusia yang memiliki keimanan berselawat sesungguhnya memiliki makna mengharap atas keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, ayat ini sekaligus juga menjadi bukti bahwa kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah begitu tingginya di hadapan makhluk di seluruh muka bumi ini. Bahkan oleh Allah pun dipuji-puji setinggi langit sebagai makhluk yang agung, sebagai manusia yang paling agung di atas muka bumi. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak selawat di bulan Sya'ban ini. Hadirin Allah, keistimewaan bulan Sya'ban yang kedua adalah bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi kita umat muslim. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa selama 9 tahun semasa beliau hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Hadirin Allah, yang ketiga, keistimewaan bulan Sya'ban adalah bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat kita, kiblat umat muslim seluruh dunia ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kiblat umat beriman, umat muslim adalah Baitul Maqdis. Sebagaimana dipotret dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falawannalika qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sungguh kata Allah, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Hadirin Allah, saat menafsirkan ayat ini Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jamil Al-Ahkam Al-Quran, beliau mengutip pendapat Abu Hatim Al-Bastai mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa, malam nisfu Sya'ban, ketika awal pertama Rasulullah SAW menghadap mukanya dalam beribadah kepada Allah ke Masjidil Haram. Hadirin Allah, dalam bulan Sya'ban ini mari kita perbanyak amal baik kita hindari perbuatan buruk, karena kebaikan dan keburukan kita berpotensi oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan lipatan balasan yang berlipat-lipat. Ketika kebaikan kita lakukan, insya Allah akan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat pula. Dan ketika keburukan kita lakukan pada bulan Sya'ban, maka Allah pun akan membalas dengan balasan yang sangat pedih dan berlipat-lipat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.